wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Lisyani Nurhaiza dengan NIM 20124. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Geografi Angkatan 2020, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia. Saya berasal dari Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang konsep dasar cuaca dan iklim. Yuk simak videonya. Apakah kalian tahu apa itu cuaca? Cuaca adalah kondisi udara pada saat tertentu, di wilayah tertentu, dan dalam waktu yang singkat. Ada beberapa jenis cuaca, di antaranya: pertama, cuaca cerah. Matahari bersinar jernih. Mungkin kalian akan melakukan banyak aktivitas di luar rumah. Yang kedua, cuaca panas. Mungkin pada kondisi ini, kalian akan merasa kehausan dan gersang. Yang ketiga, cuaca berawan. Pada kondisi ini, langit mendung, tetapi cahaya matahari masih dapat menembus awan. Yang keempat, cuaca sejuk. Cuaca ini sering terjadi di dataran tinggi, seperti pegunungan dan perbukitan. Yang kelima, cuaca hujan. Pada saat hujan, ada sebagian orang yang dirugikan dan ada juga sebagian orang yang diuntungkan. Yang diuntungkan misalnya para petani untuk mengairi sawahnya. Yang keenam, ada cuaca berangin. Angin yang besar dapat menggerakkan kincir angin untuk menghasilkan pembangkit listrik tenaga angin. Selanjutnya kita akan membahas tentang iklim. Apa itu iklim? Iklim hampir sama dengan cuaca. Bedanya, iklim mencakup wilayah yang lebih luas dan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Selanjutnya ada jenis-jenis iklim. Di antaranya yaitu pertama, ada iklim matahari. Semakin jauh dari khatulistiwa, semakin sedikit penyinaran yang diterima oleh permukaan bumi. Selanjutnya ada iklim fesis. Iklim fesis dipengaruhi oleh alam sekitar, misalnya daratan, lautan, pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan lain-lain. Iklim fesis terbagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya ada iklim kontinental atau iklim darat, iklim laut, iklim pegunungan, dan iklim dataran tinggi. Selanjutnya ada iklim musim. Iklim musim dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode. Angin musim biasa juga disebut dengan angin muson. Di Indonesia terdapat dua angin musim, yaitu angin musim barat dan angin musim timur. Berikutnya ada iklim Köppen. Klasifikasinya didasarkan atas penyebaran jenis tanah, intensitas curah hujan, dan suhu udara. Mengapa disebut iklim Köppen? Karena pencetusnya adalah Vladimir Köppen. Selanjutnya, iklim tropis. Terjadi di sekitar wilayah ekuator atau garis khatulistiwa seperti Indonesia, suhunya hangat dan tidak ada musim dingin.
Berikutnya, ada unsur cuaca dan iklim. Pertama, ada suhu atau temperatur, merupakan besaran yang menyatakan derajat panas dingin suatu benda. Kedua, ada tekanan udara, yaitu tenaga yang bekerja untuk menggerakkan massa udara. Selanjutnya, ada kelembapan udara, bisa juga diartikan sebagai tingkat kebasahan suatu udara. Unsur berikutnya ada angin. Angin merupakan udara yang bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan yang lebih rendah. Kemudian ada curah hujan. Curah hujan merupakan jumlah air yang jatuh di permukaan tanah selama periode tertentu. Selanjutnya awan adalah massa yang dapat dilihat dari tetesan air. Selanjutnya perbedaan cuaca dan iklim dapat dilihat dari ilmu yang mempelajarinya, daerah cakupannya, pengamatan yang dilakukan, sifat, dan perakiraannya. Tentunya, cuaca dan iklim sangat mempengaruhi kehidupan. Di antaranya dalam bidang pertanian, yaitu untuk menentukan waktu tanam dan jenis tanaman yang sesuai. Kedua, dalam bidang transportasi, agar memudahkan kita untuk beraktivitas di luar. Apakah hari ini akan hujan, ataukah akan cerah, ataukah akan mendung, dan lain-lain. Selanjutnya di bidang telekomunikasi, arus angin dapat dimanfaatkan untuk berkomunikasi antar daerah dengan menggunakan telepon angin. Selanjutnya bidang pariwisata, tentu saja memengaruhi pelaksanaan wisata, baik wisata darat ataupun wisata laut. Selanjutnya, di bidang industri. Zaman sekarang, ada beberapa industri tradisional yang masih membutuhkan panas matahari, misalnya industri genteng, batu bata, dan kerupuk. Dan yang terakhir, di bidang sosial dan budaya. Di bidang sosial, dapat memengaruhi mata pencaharian, sedangkan di bidang budaya, dapat memengaruhi migrasi penduduk. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Dah teman-teman, sampai jumpa. Terima kasih kepada yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Dan teman-teman, assalamualaikum.